Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulus Gilang Saputrados, biasa dipanggil Gilang. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng, Prodi S1 Keperawatan dari kelas Keperawatan 2004H. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyakit paru obstruktif kronis atau biasa disebut dengan PPOK. Semoga materi yang saya paparkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kesehatan kita semua. Selamat menyaksikan. Pengertian PPOK. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik adalah penyakit paru yang menyebabkan hambatan aliran udara secara kronis. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap gas atau partikel berbahaya. Dua kondisi utama PPOK adalah bronkitis kronis dan emfisema. Menurut WHO, PPOK adalah penyakit paru yang dapat dicegah dan diobati, yang ditandai dengan adanya hambatan aliran udara yang persisten dan biasanya bersifat progresif. Hambatan ini berhubungan dengan respon inflamasi kronik pada saluran napas dan paru terhadap partikel atau gas berbahaya. Yang berikutnya, penyebab dan faktor risiko. Penyebab utama dari PPOK adalah merokok, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Kemudian faktor risiko lainnya. Yang pertama, polusi udara, paparan debu, asap atau bahan kimia di tempat kerja. Dan terakhir, riwayat infeksi saluran pernapasan. Dan next pada slide yang berikutnya, gejala PPOK. Yang pertama, sesak napas, terutama saat beraktivitas atau berjalan jauh. Batuk kronis, batuk yang berlangsung lama, seringkali disertai dengan dahak. Kemudian dahak yang berlebihan, lendir keluar terus-menerus dari saluran pernapasan. Mudah lelah, tubuh cepat capek karena kekurangan oksigen. Mengi atau napas berbunyi ngik, terutama saat bernapas keluar. Sering infeksi saluran napas seperti flu atau bronkitis berulang. Penurunan berat badan bisa terjadi pada tahap lanjut. Bibir atau kuku kebiruan, tanda atau gejala dari kekurangan oksigen. Pembengkakan pada kaki atau pergelangan kaki akibat gangguan jantung karena paru bekerja berat. Kemudian pencegahan dan pengobatan dari penyakit atau PPOK. Yang pertama, pencegahan PPOK, yaitu berhenti merokok merupakan langkah paling penting untuk mencegah PPOK. Hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, dan bahan kimia di tempat kerja. Gunakan masker pelindung bila bekerja di lingkungan berdebu atau berasap. Pastikan ventilasi rumah baik, terutama saat memasak menggunakan bahan bakar seperti kayu atau arang. Jadi, asap pada dapur juga dapat menyebabkan penyakit atau PPOK. Kemudian lakukan vaksinasi seperti vaksin influenza dan pneumonia. Kemudian pengobatan PPOK. Yang pertama, obat bronkodilator. Obat bronkodilator digunakan untuk melemaskan otot saluran napas hingga napas lebih lega. Kemudian obat kortikosteroid
losteroid dapat mengurangi peradangan pada paru-paru. Terapi oksigen diberikan bila kadar oksigen dalam darah rendah. Yang terakhir, rehabilitas paru mampu meningkatkan kemampuan bernapas dan kualitas hidup pasien. Pada kasus berat, operasi paru atau transplantasi paru bisa dipertimbangkan. Penutup, PPOK adalah penyakit paru kronik yang ditandai dengan hambatan aliran udara yang bersifat progresif dan tidak sepenuhnya dapat pulih. Penyebab utama PPOK adalah kebiasaan merokok, polusi udara, serta paparan bahan kimia saat berada di tempat kerja. Dengan memahami dan menerapkan langkah pencegahan serta pengendalian PPOK, diharapkan angka kejadian dan keparahan penyakit ini dapat berkurang. Mari bersama menjaga kesehatan paru untuk hidup yang lebih baik dan produktif. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan pentingnya menjaga kesehatan paru bagi penderita PPOK. Jalani pengobatan secara teratur dan tetapkan pola hidup sehat. Pemerintah dan tenaga kesehatan perlu memperkuat program edukasi serta deteksi dini penyakit paru. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat dan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua.